puncak sekalian lagi Mas dinten punika kula lan kalian ngomong badhe nepangkeun budaya Jepara. Keparno kula nami kula Ilmas Inaria nanging kali 3 nami kula Cecilia Suci Maharani nanging kali 3 sekawan 3. Nami kula Halimah nanging kali 3 setunggal 0776. Nami kula Kalisa Delipa nanggening kali 3 0 gangsal 066. Nami kula Sahila Manjilan Lula nanggening kali 3 00 setunggal 93. Nami kula Tresnani Balita Dewi nanggening kali 3 0 sekawan 63 Abrasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kota Jepara. Dilansir dari laman resmi Kabupaten Jepara, Jepara sudah ada sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Lalu di buku Summa Oriental yang ditulis oleh profesor Portugis bernama Tom Pairas, Jepara dikenal pada abad ke-15 sekitar 1470 Masehi. Lalu kata Jepara berasal dari dua kata yaitu ujung para. Ujung yang berarti daratan yang menjorok jauh ke laut dan para atau para yang artinya bakulan melambang rene. Lalu ujung para ini diartikan menjadi daratan tempat bertemunya para pedagang dari berbagai daerah. Ujung para berubah menjadi ujung para, lalu Jepara dan berubah menjadi Jepara atau Japara yang kita kenal saat ini. Jepara dikenal sebagai kawasan perdagangan kecil di bawah pimpinan pemerintahan Kerajaan Demak yang dihuni 100 orang di bawah pimpinan Arya Timur. Lalu di sini ada asal-usul Jepara. Saya akan menjelaskan yang pertama ada perisai yang melambangkan perjuangan dan perlindungan, lalu ada gunung yang melambangkan ketenangan, lalu di sini ada menara putih yang melambangkan sebagai besar penduduk Kabupaten Jepara yang memeluk agama Islam, lalu di sini ada pohon yang melambangkan pengayuman, lalu ada padi yang berjumlah 17 dan kapuk yang berjumlah 8, lalu ada seluruh yang berjumlah 4 dan angka yang berjumlah 5 melambangkan hari jadi Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Lalu di sini ada lung-lung motif Jepara asli yang merupakan karya asli dari Jepara yang terkenal hingga ke luar negeri. Lalu di sini ada bunga melati dengan pita merah yang melambangkan kemajuan wanita dan perjuangan serta menunjukkan kelahiran pahlawan nasional yaitu Raden Ajeng Kartini. Lalu di sini ada dataran yang melambangkan kesuburan, lalu yang terakhir ada laut yang melambangkan kebebasan. Selanjutnya ada dongeng yang akan disampaikan oleh rekan saya Cecilia. Pada zaman dahulu, terdapat seorang wanita yang sangat cantik. Tidak ada satupun yang dapat menandingi kecantikannya. Wanita tersebut bernama Raden Ayu Pandansari. Ia adalah seorang pengembara. Selama bertahun-tahun, ia mencari kekasihnya yang hilang yang bernama Pangeran Santri. Pada suatu hari, Raden Ayu Pandansari berjalan-jalan untuk mencari kekasihnya. Kemudian, ia menemukan danau atau kedung yang airnya sangat jernih dan dikelilingi dengan pepohonan yang rindang. Kedung tersebut biasa disinggahi oleh saudagar dari Cina. Namun sayangnya, Raden Ayu Pandansari tidak kunjung menemukan kekasihnya. Dengan keadaan tubuh yang lelah, haus, dan lapar, Raden Ayu Pandansari pun menceburkan diri ke dalam kedung. Sambil bermain air, tiba-tiba cincin Raden Ayu Pandansari hilang ke dasar kedung. Hal tersebut menambah kegelisahan hati Raden Ayu Pandansari. Hari berlalu, Raden Ayu Pandansari selalu mengunjungi kedung tersebut dengan harapan bisa menemukan kekasihnya dan cincinnya yang hilang. Lalu, datanglah saudagar dari Cina. Ia melihat kecantikan Raden Ayu Pandansari. Ia tertarik dan menggoda Raden Ayu Pandansari. Merasa terusik, Raden Ayu Pandansari pun mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menemukan cincinku yang hilang di dalam kedung, jika ia perempuan, maka akan aku jadikan saudara,
dan jika ia lelaki, maka akan aku jadikan suami." Mendengar hal tersebut, saudagar dari Cina sangat tertarik untuk mengikuti sayembara yang diadakan Raden Ayu Pandansari. Akhirnya, ia pun menceburkan diri ke dalam kedung. Setelah ditunggu beberapa saat, saudagar dari Cina tersebut tidak kunjung muncul ke permukaan. Jasadnya pun hilang di dalam kedung tersebut. Setelah kejadian tersebut, tidak ada satu orang pun yang berani menceburkan diri ke dalam kedung. Dengan kesaktian Raden Ayu Pandansari, kedung tersebut dapat memancarkan cahaya yang sangat terang, terutama pada saat malam hari dan dapat terlihat dari jarak yang sangat jauh. Tamat. Kedung Cino berasal dari dua kata, yaitu kedung yang artinya danau yang sangat dalam dan Cino atau Cina karena terdapat saudagar dari Cina yang tenggelam di dalamnya. Kedung Cino menjadi nama desa di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Nah, Kedung Cino juga menjadi kampung halaman dari teman kami, yaitu Vea. Selanjutnya, akan ada tarian khas Jepara yang akan ditampilkan oleh rekan kami, yaitu Tresna dan Halimah. diciptakan pada tahun 2001 oleh seniwati asal Jepara yang bernama Endang Murtini SK. Selanjutnya ada rekan kami yang bernama Ilma yang akan memaparkan wisata asli Jepara. Terima kasih. Oke, di sini aku akan menjelaskan tempat wisata dari kota Jepara. Yang pertama ada Pantai Kartini, seperti namanya Ujung Para. Jadi kota Jepara itu identik dengan wisata alam atau wisata lautnya. Yang pasti selama di sini ada Pantai Kartini, di mana pantai yang bisa dibilang terkenal karena banyak orang dari luar kota yang sering mampir ke Pantai Kartini ini. Kemudian di sini terdapat ada pura-pura besar atau penyu besar yang konon katanya di malam hari itu bisa hidup atau jalan, tapi itu hanyalah mitos yang dimana hanyalah hayalan belaka. Jadi
weekend cukup hanya 10.000 untuk orang dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Pantai Kartini ini sangat berdekatan dengan pelabuhan yang akan mengantarkan kalian ke Karimun Jawa. Nah, di Karimun Jawa ini bisa dibilang adalah sebagai pulau surga duniawi paling luas selain Pulau Dewata Bali. Walaupun bisa dibilang pulau ini kecil, tapi keindahannya itu sangat membuat orang-orang yang sudah ke sana itu pasti ingin balik lagi ke sana. Dan mungkin mereka tidak ingin pulang gitu. Karena kalian di Pulau Karimun Jawa ini kalian bisa snorkeling bareng hiu atau kalian bisa berenang di kedalaman laut Kendalang atau lain-lainnya. Berikutnya ada Sentral Patung, di mana orang-orang dari luar kota itu pasti kalau main ke Jepara dia akan mampir ke Sentral Patung Kuda ini, karena Sentral Patung Kuda ini terkenal dengan daerah atau pemukiman yang penuh dengan orang-orang menjual hasil karyanya itu tadi, hasil karya seni ukirnya. Seperti contohnya ada furniture, ada kebutuhan alat rumah tangga, maupun seni ukir lainnya. Kemudian kita akan mampir ke Museum Kartini. Museum Kartini itu seperti julukannya, Kota Jepara Bumi Kartini, alias ia sebagai kota kelahiran Ibu kita Kartini. Pastinya di Kota Jepara ini terdapat Museum Kartini yang bisa kalian masuki dengan harga tiket 25.000 di weekdays dan harga 30.000 di weekend. Jadi untuk kalian yang main ke Jepara, pastikan kalian juga mampir ke Museum Kartini ya, karena kalian di sana bisa mengetahui bagaimana sejarah Ibu kita Kartini ini semasa ia gadis. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya ada rekan saya Sahila yang akan menjelaskan makanan khas dari Kota Jepara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan khas dari Jepara. Yang pertama itu ada kacang oven. Nah, kacang oven di sini adalah olahan kacang tanah yang kacangnya itu dia ditanam di daerah Jepara. Nah, untuk pemrosesan masakan ini dia tanpa minyak. Oleh karena itu, kacang oven ini terasa gurih dan tidak berminyak. Nah, untuk cara masaknya sendiri, kacang oven ini yaitu dengan cara kacang tanah yang direndam dengan air yang sudah dibumbui hingga meresap, lalu dipanggang dengan loyang yang sudah dialasi dengan kertas anti lengket. Nah, untuk pemanggangannya ini dia ada dua tahap. Yang pemanggangan pertama ini dia dengan suhu 90 derajat dengan waktu 45 menit itu sambil dibolak-balik hingga kacang berwarna kecoklatan, lalu dikeluarkan dari oven, lalu dipanggang lagi dengan suhu 50 derajat Celcius. Dan yang kedua ini ada merong-merong. Merong-merong ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya campuran atau bercampur. Nah, maksudnya itu dia tuh campuran dari bumbu-bumbu dan bahan-bahan lain lalu dimasak secara bersamaan. Nah, untuk merong-merong ini dia ada asal-usulnya pada tahun 1942 ketika masa kedudukan Jepang di daerah Jepara itu pemerintahan Jepang melarang orang-orang Jepara itu untuk makan nasi, tidak boleh makan nasi. Jika ada yang makan nasi, dia akan dihukum atau bisa sampai dihukum mati. Nah, orang-orang Jepara ini mencari alternatif untuk pengganti nasi tersebut, yaitu salah satunya adalah merong-merong. Dan untuk merong sendiri dia terbuat dari sagu atau tepung aren. Nah, teksturnya itu berbutir dan sedikit kenyal. Nah, untuk selanjutnya itu ada sarang madu atau biasa orang juga menyebutnya carang madu. Nah, carang madu sendiri dia terinspirasi namanya itu dari sarang sendiri bentuknya yang seperti sarang burung, dan untuk madunya sendiri itu terinspirasi dari gula putih yang dicairkan lalu mengental dan warnanya menjadi seperti madu. Dan untuk rasanya ini manis ya karena ada gulanya juga. Nah, untuk sejarahnya sarang madu ini sering dibuat untuk buah tangan orang keturunan Tionghoa yang di Jepara ketika
itu indah.